Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fikri dengan NIM 2892170015, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Untuk presentasi UTS ini saya akan mempresentasikan tentang sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang terbaik. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai salah satu yang akan membentuk satu sistem. Hal ini yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan mempengaruhi kegiatan logistik seperti struktur industri, pasar yang dituju, peraturan pemerintah, strategi bersaing, keadaan perekonomian, manajemen penyelia, dan kebiasaan pembeli. Faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik, karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan meliputi satu, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Keempat, penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Keenam, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik ada 5, yaitu digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah: yang pertama, struktur fasilitas; kedua, transportasi; ketiga, persediaan; keempat, komunikasi; kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Yang pertama, saya jelaskan struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi angkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan.
Faktor kecepatan merupakan faktor yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Faktor pelayanan merupakan suatu kegiatan servis yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang. Pelayanan atau servis berasal dari berbagai pihak seperti perusahaan pengangkutan barang, karyawan yang membawa, atau petugas yang berhubungan dengan alat transportasi. Dengan pelayanan yang terbaik diharapkan tidak menambah biaya transportasi. Konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Jika kemampuan transportasi tidak konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin perusahaan. Konsisten transportasi mempengaruhi keterkaitan antara persediaan bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, persediaan penjualan, dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan. Ketiga, persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor, yaitu kualitas, mutu kebiasaan pemakai, budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau penyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Keempat, kegiatan gerakan pesaing perusahaan. Kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Kinerja logistik perusahaan. Aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan Bowesok menetapkan komponen ukuran kinerjanya. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan sampai dengan kiriman diterima pelanggan, dan dalam distribusi fisik siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting, yaitu penyerahan pesanan, pemrosesan pesanan, pemenuhan pesanan, angkutan pesanan. Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan Bowesok, elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran berapa kali terjadi pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan, rata-rata presentasi tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang, dan pemenuhan pemesanan ulang. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Jika hal ini terjadi, bisa menyebabkan tidak tercapainya proses pencapaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting, terutama menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Selain memperhatikan bagian pengemasan, perusahaan juga harus mempertimbangkan antara ongkos dengan pelayanan logistik, dan pelayanan logistik mempengaruhi terhadap laba perusahaan dalam kondisi tertentu. Masalah yang harus dipecahkan oleh perusahaan adalah bagaimana strategi dan cara agar mendapat selalu lebih besar dibanding ongkos logistik agar selisih menjadi positif. Dengan kata lain, agar menjadi laba yang berguna untuk mengembangkan usaha dan pelayanan terhadap pelanggan bisa dilakukan secara konsisten.
level of service harus ditetapkan standarnya agar mencapai titik maksimal. Strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang antara lain: pertama, direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Yang kedua, pergudangan, warehousing atau pusat distribusi. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Ketiga, cross docking, proses pengiriman barang dari beberapa sumber pengiriman barang kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk, less than truckload. Demikian presentasi untuk UTS dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.